Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, inilah formasi Indonesia versus Bahrain dengan dipelatihi oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia optimis curi 3 poin di laga kandang sendiri. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia baru saja melakoni pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025 kemarin, di mana mereka berusaha menunjukkan performa terbaiknya. Usai laga tersebut, skuad Garuda kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya melawan Bahrain. Yang menjadi sorotan kali ini adalah perubahan di kursi kepelatihan. Shin Tae-yong kini kembali menjadi pelatih kepala setelah resmi menggantikan Patrick Kluivert, yang sebelumnya diberhentikan oleh Ketua PSSI, Erick Thohir. Dalam pertandingan mendatang, Shin Tae-yong tetap mempertahankan pendekatan taktis yang kerap ia gunakan saat menghadapi lawan dengan kekuatan yang cukup tangguh. Strategi yang dipilih adalah formasi 4-3-1-2 skema yang memungkinkan timnya bermain solid di lini tengah dan memaksimalkan serangan dari lini kedua. Dengan formasi ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan, sekaligus memberi tekanan kepada lawan. Kini, fokus tim tertuju pada persiapan menghadapi Bahrain, di mana kemenangan akan menjadi target utama untuk menjaga momentum positif mereka. Martin Paes menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang berkat refleksnya yang tajam dan kemampuan membaca permainan dengan baik. Kiper yang satu ini dikenal memiliki ketenangan luar biasa dalam menghadapi tekanan, membuatnya selalu siap mengantisipasi serangan lawan. Selain itu, distribusi bolanya juga sangat rapi, membantu tim membangun serangan dari lini belakang. Konsistensinya dalam melakukan penyelamatan krusial membuatnya mendapat kepercayaan penuh sebagai penjaga gawang utama. Setiap kali berada di bawah Mister, Paes menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang membuat lawan kesulitan mencetak gol. Dengan pengalaman yang terus bertambah, ia semakin matang dan menjadi sosok penting dalam menjaga pertahanan timnya tetap solid. Perannya sebagai benteng terakhir begitu vital dalam setiap pertandingan. Untuk posisi bek, akan ada 4 pemain. Pertama di posisi jantung pertahanan akan ada Jai Itzes dan Rizky Ridho. Lini pertahanan timnas Indonesia semakin solid dengan kehadiran Jai Itzes sebagai pilar utama di jantung pertahanan. Bek tengah yang bermain di Serie A Italia ini dikenal karena ketenangan, ketangguhan duel udara, serta kemampuan membaca permainan dengan baik. Perannya begitu krusial dalam menjaga stabilitas lini belakang, baik saat menghadapi serangan lawan maupun dalam membangun permainan dari bawah. Dengan postur yang kokoh dan disiplin tinggi, Itzes mampu menjadi pemimpin di barisan pertahanan. Kombinasinya dengan rekan-rekan di lini belakang membuat timnas Indonesia semakin sulit ditembus. Selain itu, pengalaman bermain di Eropa memberikan keuntungan tersendiri, terutama dalam hal visi bermain dan adaptasi terhadap tekanan tinggi. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi tim sekaligus menambah dimensi baru dalam strategi bertahan Garuda. Timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan Jai Itzes sebagai palang pintu utama. Ada juga Rizky Ridho, bek muda berbakat yang terus menunjukkan performa solid. Dengan postur yang kokoh dan kemampuan membaca permainan yang baik, Ridho menjadi pilihan penting di lini belakang. Kombinasinya dengan Itzes menciptakan pertahanan yang semakin kokoh, memberikan rasa aman bagi tim dalam menghadapi serangan lawan. Selain kuat dalam duel udara, Ridho juga memiliki distribusi bola yang baik, membantu tim dalam membangun serangan dari belakang. Pengalamannya di kompetisi domestik dan internasional menjadikannya salah satu aset berharga bagi skuad Garuda. Dengan usia yang masih muda, ia berpotensi berkembang lebih jauh dan menjadi andalan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Kemudian, di posisi bek kanan. Salah satu pemain yang bisa menjadi pilihan untuk posisi ini adalah Kevin Dix. Pemain berdarah Indonesia ini memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, menjadikannya aset berharga bagi lini pertahanan. Dengan kemampuan bertahan yang solid serta keahlian dalam membantu serangan, Dix menawarkan keseimbangan yang dibutuhkan di sisi kanan pertahanan.
Saat ini, ia bermain di Liga Denmark dan terus menunjukkan performa stabil. Kualitas teknik dan fisiknya memungkinkan dia bersaing di level internasional. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, kehadirannya bisa meningkatkan kekuatan lini belakang sekaligus menambah variasi dalam skema permainan. Selain itu, pengalamannya di Eropa bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda tanah air untuk terus berkembang. Di sektor bek kiri, timnas Indonesia kini memiliki opsi baru dengan kehadiran Kelvin Verdong. Pemain yang berkarier di Eredivisie ini menawarkan kualitas bertahan yang solid serta kemampuan menyerang yang mumpuni. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Belanda, Verdong bisa menjadi solusi bagi lini pertahanan Garuda, terutama dalam skema permainan yang membutuhkan bek sayap aktif dalam membangun serangan. Selain itu, kemampuannya dalam duel 1 lawan 1 serta akurasi umpan silang yang baik menjadikannya aset berharga bagi tim. Jika terus menunjukkan performa konsisten, Verdong berpotensi menjadi pilihan utama di posisi bek kiri, memberikan persaingan sehat bagi pemain lain yang berposisi serupa, dan memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia dalam berbagai turnamen mendatang. Beralih ke lini tengah ada 3 gelandang bertahan, yakni Ivar Jenner, Tom Haye, Sandy Walsh. Nama pertama yang muncul adalah Ivar Jenner. Pemain muda berbakat ini telah menjadi andalan di lini tengah dengan kemampuannya dalam menjaga keseimbangan tim. Jenner dikenal sebagai gelandang yang disiplin, kuat dalam duel, serta memiliki visi permainan yang baik. Perannya sangat penting dalam membantu lini belakang dan mengalirkan bola ke depan dengan akurasi tinggi. Selain itu, kemampuan Jenner dalam membaca permainan membuatnya seringkali menjadi pemutus serangan lawan sebelum memasuki area berbahaya. Keuletannya dalam bertahan dan kecerdasannya dalam mendistribusikan bola menjadikannya salah satu pemain yang bisa diandalkan di sektor ini. Dengan usianya yang masih muda, Jenner berpotensi berkembang lebih jauh dan menjadi pemain kunci di masa depan. Tom Haye menjadi pilihan utama untuk mengisi peran gelandang bertahan kedua dalam skema permainan yang diusung. Kehadirannya di lini tengah memberikan keseimbangan antara bertahan dan membangun serangan. Dengan visi permainan yang tajam serta distribusi bola yang akurat, ia mampu menjadi jembatan antara lini pertahanan dan lini serang. Selain itu, kemampuannya dalam membaca permainan membuatnya efektif dalam memotong serangan lawan dan merebut kembali penguasaan bola. Haye juga dikenal sebagai pemain yang tenang di bawah tekanan, mampu menjaga ritme permainan, serta memberikan umpan-umpan yang membuka peluang bagi rekan setimnya. Perannya yang krusial di lini tengah menjadikannya aset berharga dalam menjaga stabilitas permainan dan mengontrol tempo pertandingan. Sandy Walsh menjadi pemain terakhir yang dimainkan untuk melengkapi posisi gelandang bertahan. Sebelumnya, ia lebih sering beroperasi sebagai bek kanan atau bek tengah. Keputusan untuk menempatkannya di posisi ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan bertahannya yang solid. Dengan visi bermain yang baik serta pengalaman di level tinggi, Walsh mampu memberikan keseimbangan di lini tengah. Perannya sebagai pemutus serangan lawan dan penghubung ke lini depan menjadi krusial dalam skema permainan. Selain kuat dalam duel, ia juga memiliki distribusi bola yang akurat, memungkinkan tim untuk membangun serangan lebih efektif. Adaptasinya di posisi ini menjadi bukti bahwa ia bukan hanya bek murni, tetapi juga pemain serba bisa yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi di lapangan. Kali ini, pelatih juga akan memasang satu gelandang serang, yakni Eliano Reinders. Eliano Reinders adalah seorang gelandang serang yang memiliki kreativitas tinggi dalam permainan. Ia dikenal sebagai pemain yang mampu mengatur tempo, menciptakan peluang, serta memiliki visi permainan yang tajam. Dengan kemampuannya menguasai bola dan memberikan umpan-umpan akurat, ia menjadi sosok kunci di lini tengah timnya. Selain itu, Reinders juga memiliki keahlian dalam mencetak gol dari lini kedua, menjadikannya ancaman bagi pertahanan lawan. Mobilitasnya yang tinggi membuatnya selalu berada di posisi yang tepat untuk menerima bola dan menginisiasi serangan. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya dalam duel 1 lawan 1, yang seringkali membuka ruang bagi rekan setimnya. Dengan kualitas yang dimilikinya, ia berpotensi menjadi salah satu gelandang serang terbaik di masa depan. Beralih ke lini depan, akan ada 2 winger di sini. Winger kiri ada Ragnar Oratmangun, sementara winger kanan ada Olle Romeni. Di sektor sayap kiri, terdapat sosok Ragnar Oratmangun yang bisa menjadi opsi menarik.
Pemain berdarah Indonesia ini dikenal memiliki kecepatan dan teknik olah bola yang mumpuni, membuatnya mampu menusuk ke pertahanan lawan dengan agresif. Selain itu, ia juga cukup fleksibel, bisa beroperasi sebagai gelandang serang maupun second striker jika dibutuhkan. Kemampuannya dalam membaca permainan dan memberikan umpan matang menjadi nilai tambah yang membuatnya layak diperhitungkan. Dengan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa, Orat Mangun memiliki modal kuat untuk memberikan kontribusi bagi tim yang diperkuatnya. Jika diberi kesempatan lebih banyak, bukan tidak mungkin ia akan semakin berkembang dan menjadi andalan di posisi sayap kiri. Di sektor sayap kanan, terdapat sosok Ole Romeni yang siap menjadi andalan. Pemain keturunan Indonesia ini dikenal memiliki kecepatan, teknik olah bola yang mumpuni, serta naluri mencetak gol yang tajam. Kemampuannya dalam menusuk dari sisi lapangan dan memberikan umpan matang menjadikannya opsi menarik untuk memperkuat lini serang. Selain itu, Romeni juga mampu beradaptasi dengan berbagai skema permainan, baik sebagai winger murni maupun penyerang sayap yang lebih agresif. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ia memiliki modal yang cukup untuk bersaing di level internasional. Jika terus menunjukkan performa konsisten, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain kunci dalam skuad yang membutuhkan kreativitas dan ketajaman di lini depan. Memasuki babak kedua, tim memiliki opsi pemain pengganti yang siap memberikan energi baru jika dibutuhkan. Di bawah Mistar, ada Emil Audero yang bisa diandalkan dengan refleks cepat dan pengalaman bermain di level tinggi. Untuk lini pertahanan, terdapat Pratama Arhan yang terkenal dengan lemparan jauhnya, serta Dean James dan Justin Hubner yang sama-sama tangguh dalam duel udara maupun permainan kaki. Di sektor tengah, Jal Pelupesi hadir sebagai gelandang bertahan yang solid, didukung oleh Marcelino Ferdinand yang memiliki kreativitas dalam membangun serangan. Sementara itu, Shine Patinama bisa menjadi opsi fleksibel, baik sebagai gelandang maupun bek sayap dengan daya jelajah tinggi. Untuk lini depan, ada Rafael Struijk yang bisa menghadirkan pergerakan dinamis, serta Ramadan Sananta yang dikenal dengan kekuatan fisiknya dan kemampuannya dalam duel 1 lawan 1. Kehadiran mereka bisa menjadi solusi saat tim membutuhkan perubahan strategi atau tambahan tenaga segar di lapangan. Jika melihat komposisi ini, apakah menurut kalian susunan starting 11 sudah cukup kuat? Bagaimana dengan kedalaman skuad yang dimiliki? Apakah para pemain pengganti ini bisa memberikan dampak besar saat masuk ke lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mantap betul, Christian Gonzalez akui timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sudah alami banyak perkembangan. Bahkan sudah setara dengan tim Eropa jika bisa mengalahkan tim raksasa Asia Australia dan Bahrain. Christian Gonzalez, salah satu mantan pemain timnas Indonesia yang masih populer hingga kini, memberikan pandangannya tentang perkembangan skuad Garuda di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Menurut pria yang dikenal dengan julukan El Loco ini, keberhasilan timnas Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi. Gonzalez menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran besar STY sebagai pelatih yang mampu membimbing para pemain dengan baik secara teknis maupun mental. Gonzalez, yang juga merupakan pemain naturalisasi dan mualaf, menyebut kualitas para pemain timnas Indonesia saat ini sudah meningkat secara signifikan. Bahkan, ia tak ragu menyatakan bahwa performa mereka mulai layak disandingkan dengan pemain dari tim-tim Eropa. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola yang disegani di Asia. Namun, Gonzalez menekankan bahwa pencapaian ini harus dijaga dan terus ditingkatkan. Ia memberikan catatan penting, yakni pentingnya disiplin sebagai kunci untuk menjaga konsistensi performa. Gonzalez mencatat bahwa salah satu faktor utama yang membuat tim-tim Eropa berhasil di level dunia adalah kesadaran mereka terhadap pentingnya disiplin, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menurutnya, tidak cukup hanya memiliki kualitas bagus, tetapi juga harus ada komitmen untuk terus meningkatkan diri. Sebagai salah satu legenda sepak bola Indonesia, Gonzalez juga mengingatkan bahwa prestasi harus diiringi dengan kerja keras dan usaha yang berkelanjutan. Ia menyarankan agar timnas Indonesia bercermin dari tim-tim terbaik dunia, tidak hanya dalam hal teknik bermain, tetapi juga dalam membangun mental juara. Disiplin bukan sekadar kebiasaan, tetapi budaya yang harus ditanamkan dalam diri setiap pemain.
El Loco menegaskan bahwa potensi timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional semakin terbuka. Dengan kualitas pemain yang terus meningkat dan bimbingan pelatih berkualitas seperti Shin Tae-yong, ia optimis bahwa masa depan sepak bola Indonesia cerah. Yang terpenting baginya adalah menjaga momentum ini. Jangan cepat puas, terus berlatih, dan tingkatkan disiplin. Dengan begitu, Indonesia bisa menciptakan sejarah baru di dunia sepak bola. Tak perlu risau, proses naturalisasi Jairo Riedewald alami kendala kecil. PSSI langsung hubungi petinggi Federasi Sepak Bola Belanda agar bisa mempercepat prosesnya. Diperkirakan akan selesai sebelum kualifikasi Piala Dunia dimulai. PSSI mungkin perlu mempertimbangkan opsi lain jika proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk memperkuat timnas Indonesia masih belum menemui kejelasan. Salah satu opsi potensial adalah gelandang muda asal Belanda yang memiliki darah keturunan Surabaya, Jawa Timur, sekaligus anak dari salah satu petinggi KNVB. Pemain ini dinilai bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong juga telah menyatakan keterbukaannya untuk menambah pemain keturunan Belanda jika mereka memiliki komitmen membela timnas Indonesia. Baru-baru ini, Mees Hilgers dan Eliano Reijers menjadi dua nama yang dipastikan bergabung untuk memperkuat Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan media Belanda, timnas Indonesia kemungkinan besar akan segera kedatangan pemain keturunan Belanda lainnya. Namun, untuk Jairo Riedewald, yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp, proses naturalisasinya belum mendapatkan kepastian dari PSSI sebagai otoritas utama sepak bola Indonesia. Padahal, Jairo telah menunjukkan minatnya untuk bergabung, salah satunya dengan memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Statistik permainannya di level klub juga sangat menjanjikan, menjadikannya incaran serius PSSI. Jika akhirnya proses ini berhasil, kehadiran Jairo akan semakin memperkuat lini tengah timnas Indonesia dan menambah kedalaman skuad dalam menghadapi tantangan di level internasional. Jairo Riedewald resmi bergabung dengan Royal Antwerp pada pertengahan Agustus 2024. Hanya 4 hari setelah kepindahannya, ia sudah menjalani debutnya dalam pertandingan melawan klub Brugge, meskipun ia hanya bermain selama 3 menit. Penampilannya yang singkat ini menunjukkan bahwa pelatih memiliki keyakinan terhadap kemampuannya, bahkan di awal karirnya di klub baru. Pada laga keduanya melawan KV Mechelen, Riedewald tampil sedikit lebih lama, yakni selama 27 menit sebagai pemain pengganti. Sayangnya, ia harus menghadapi tantangan ketika mengalami cedera hamstring yang memaksanya untuk menghentikan sementara perjalanan di Royal Antwerp. Meskipun hanya tampil dalam 2 pertandingan, kontribusi Jairo sudah terlihat jelas. Jika tidak mengalami cedera, besar kemungkinan ia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain dan berpotensi menjadi starter di setiap laga. Dedikasinya dan kemampuan yang dimiliki membuatnya menjadi pemain yang sangat diharapkan dalam skema tim. Dengan harapan pemulihan yang cepat, Riedewald diharapkan dapat kembali beraksi dan menunjukkan performa terbaiknya, memperkuat tim Royal Antwerp dalam perjuangan mereka di kompetisi. Bukan kaleng-kaleng, Kelvin Verdong dipuji karena bermain dengan sangat konsisten saat membela timnas Indonesia di laga versus Arab Saudi. Meskipun tampil 90 menit penuh, dia seperti tak kenal lelah. Kelvin Verdong, gelandang andalan timnas Indonesia, seolah memiliki prinsip sederhana namun efektif. Dipanggil, datang, berlatih, bermain maksimal, lalu kembali ke klub. Tanpa menciptakan drama baik di dalam maupun luar lapangan, Verdong selalu menunjukkan performa terbaiknya setiap kali membela skuad Garuda. Sejak debutnya melawan Filipina pada Juni lalu, ia terus konsisten memberikan kontribusi besar, sehingga dijuluki El Konsisten oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Pada pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Verdong kembali memperlihatkan performa luar biasa. Dengan energi yang seolah tak ada habisnya, ia terus berlari naik turun lapangan, membantu lini pertahanan sekaligus penyerangan. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Indonesia, Verdong mendapat apresiasi tinggi dari supporter atas kerja kerasnya sepanjang pertandingan. Ketika dimintai komentar usai laga, Verdong mengungkapkan 2 faktor utama yang membuatnya mampu tampil maksimal. Ia menekankan pentingnya persiapan fisik yang matang dan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia.
Komitmen ini terlihat jelas saat ia memainkan peran penting dalam proses terciptanya gol kedua Indonesia yang dicetak Marcelino Ferdinand. Pada momen tersebut, Verdonk melakukan soloran impresif dari sisi kanan pertahanan Indonesia, membuka ruang bagi Marcelino untuk menyelesaikan peluang dengan elegan. Aksi ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknisnya, tetapi juga kecerdasan bermain yang tinggi, mampu membaca situasi dan memberikan dampak besar pada permainan tim. Konsistensi Verdonk tidak hanya terlihat saat bermain untuk timnas Indonesia, tetapi juga di level klub. Sebagai pemain andalan NEC Nijmegen di Eredivisie, ia terus menunjukkan performa solid yang membuatnya menjadi pilihan utama. Dengan kemampuan bertahan yang kokoh, visi bermain yang tajam, dan stamina luar biasa, Verdonk menjadi salah satu bek kiri terbaik yang dimiliki NEC Nijmegen saat ini. Dalam beberapa kesempatan Verdonk berhasil menjadi pemain kunci bagi timnya sendiri. Kemenangan NEC Nijmegen tidak terlepas dari performa apik Verdonk yang selalu tangguh dalam mengamankan lini pertahanan mereka. Kehadiran Verdonk memberikan angin segar bagi NEC Nijmegen maupun timnas Indonesia. Ia tidak hanya membawa stabilitas di lini pertahanan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam membangun serangan. Tak heran jika para penggemar berharap ia terus menjadi bagian penting dalam upaya Garuda mencapai prestasi lebih tinggi di panggung internasional. Alhamdulillah, Dion Marks sudah dinaturalisasi oleh PSSI dan siap bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain satu ini dipercaya bisa memperkuat lini pertahanan skuad Merah Putih. Dion Marks, bek muda potensial yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen U21 di Liga Belanda U21, tengah menantikan proses naturalisasi agar dapat memperkuat timnas Indonesia U20 dalam ajang Piala Asia U20 2025. Jika semua proses berjalan sesuai rencana, kehadiran Dion diyakini akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi lini pertahanan Garuda Muda. Keseriusan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam memperkuat timnas Indonesia kembali terlihat dengan langkah proaktif mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan. Pada pertengahan November, Erick membagikan momen kebersamaannya dengan Dion Marks melalui media sosial. Dalam unggahan tersebut, ia terlihat bersalaman dengan pemain berdarah Indonesia Palembang yang memiliki potensi besar untuk menjadi bek tangguh masa depan Indonesia. Dion Marks, yang baru berusia 19 tahun, memiliki postur tubuh tinggi menjulang 188 cm, menjadikannya dominan dalam duel udara. Selain itu, gaya bermainnya yang solid dan tanpa kompromi di lini belakang membuatnya dikenal sebagai pemain bertahan yang sulit ditembus. Pada musim lalu, Dion tampil konsisten dalam 24 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21, menunjukkan performa impresif yang menarik perhatian pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Proses naturalisasi Dion sendiri melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari tes kesehatan hingga wawancara resmi untuk menyelesaikan perpindahan kewarganegaraan. Menurut pelatih Indra Syafri, kehadiran Dion sangat diharapkan untuk memperkuat timnas U20 dalam menghadapi turnamen besar mendatang. Ia disebut sebagai salah satu pemain yang diproyeksikan untuk menjadi pilar pertahanan Garuda Muda. Tidak hanya Dion, manajer timnas U20, Ahmed Zaki Iskandar, mengungkapkan bahwa ada beberapa nama lain yang juga sedang dalam proses naturalisasi. Salah satunya adalah Mauresmo Hinoke, pemain keturunan lainnya yang diharapkan dapat bergabung untuk memperkuat skuad Garuda. Langkah ini merupakan bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di semua level usia. Dengan tambahan pemain seperti Dion Marks, diharapkan Garuda Muda mampu bersaing di level Asia, sekaligus menciptakan fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Para penggemar pun menantikan kabar baik terkait proses ini dan berharap Dion dapat segera mengenakan seragam merah putih di lapangan. Tegas, Erick Thohir langsung tegur pengelola Stadion Gelora Bung Karno usai pertandingan Indonesia versus Arab Saudi lalu. Dia tak ingin kualitas rumput GBK seperti Stadion Tarkam di laga selanjutnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keresahannya terkait kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno usai laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Erick kembali menegur pihak pengelola stadion agar segera melakukan perbaikan untuk memastikan kualitas lapangan memenuhi standar internasional.
Teguran ini mencerminkan harapan tinggi dari masyarakat terhadap fasilitas olahraga yang menjadi ikon bangsa. Permasalahan kualitas rumput di SUGBK sebenarnya bukan isu baru. Sebelumnya, baik Timnas Indonesia maupun Timnas Jepang sama-sama mengeluhkan kondisi lapangan saat berlaga di stadion tersebut. Erik bahkan membandingkan kondisi rumput saat pertandingan Indonesia melawan Argentina beberapa waktu lalu, di mana kualitasnya dianggap jauh lebih baik. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas rumput ini bukan hanya tentang kenyamanan bermain, tetapi juga tentang harga diri bangsa di mata dunia. Sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erik berharap agar SUGBK bisa menjadi stadion dengan kualitas lapangan yang mumpuni, terutama menjelang agenda besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menekankan bahwa kualitas lapangan sepak bola seharusnya mampu mendukung perjuangan bangsa dalam mencetak sejarah di dunia olahraga. Komplain seperti ini menjadi tamparan bukan hanya untuk PSSI, tetapi juga untuk bangsa Indonesia. Erik meminta pihak pengelola SUGBK untuk segera bertindak demi memastikan kualitas lapangan meningkat signifikan pada Maret 2025. Hal ini menjadi sangat penting karena SUGBK nantinya akan menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan krusial, termasuk laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, stadion ini juga berpotensi menjadi tempat digelarnya berbagai turnamen besar lainnya, yang tentu memerlukan fasilitas berstandar tinggi. Komitmen Erik untuk memperbaiki kualitas rumput SUGBK mencerminkan visinya dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih profesional dan berkelas dunia. Ia memahami bahwa fasilitas lapangan yang baik adalah salah satu elemen penting dalam mendukung performa tim nasional. Dengan meningkatnya kualitas rumput, diharapkan para pemain dapat tampil maksimal dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Melalui upaya ini, Erick Thohir ingin memastikan bahwa SUGBK tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga diakui sebagai salah satu stadion terbaik di Asia. Upaya ini diharapkan dapat membawa dampak positif tidak hanya bagi tim nasional, tetapi juga bagi pengembangan olahraga di Indonesia secara keseluruhan.